Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, kita akan segera memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ada 5 malam ganjil yang sangat dimungkinkan turunnya malam Lailatul Qadar. 5 malam ganjil tersebut adalah malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan, dan malam 29 Ramadan. Dari 5 malam ganjil inilah menurut Rasulullah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, di malam Lailatul Qadar dianjurkan menghidupkannya dengan banyak amalan. Setidaknya ada 3 amalan yang sangat dianjurkan melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena tidak ada kepastian kapan turunnya malam Lailatul Qadar ini, maka di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita hendaklah mempertahankan 3 amalan mustajab ini. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari 3 amalan paling mustajab pada malam Lailatul Qadar. Maka mari simak dan ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan 3 amalan yang dianjurkan dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan sebagai berikut, qala ashabuna rahimahumullah, telah berkata para ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah, yustahabbu an yukthara fiha min hadzal du'a wa yustahabbu qiraatul qur'ani wa sairil azkari wa ta'awatil mustahabbati fil mawatinis syarifah. Dianjurkan pada malam Lailatul Qadar memperbanyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Juga dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa yang disunahkan membacanya pada waktu-waktu yang mulia. Inilah 3 amalan paling mustajab di malam Lailatul Qadar. Pertama, banyak membaca doa Lailatul Qadar. Mulai malam 21 hingga akhir Ramadan, kita hendaklah banyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah agar dibaca saat bertemu malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu dengan pasti kapan turunnya malam Lailatul Qadar, maka hendaklah doa pada ini tidak pernah kita tinggalkan selama bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam-malam ganjilnya, sebagai ikhtiar dan pengharapan diberi kesempatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai yang berasal dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dan doa apa yang harus aku baca ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah menjawab, berdoalah dengan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan kalimat karimun. Dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku baca di dalamnya? Qala quli, Rasulullah menjawab, berdoalah dengan doa ini, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pengampun dan maha mulia, yang menyenangi permohonan ampunan, maka ampunilah aku. Amalan yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang paling baik adalah membaca Al-Quran dengan niat menghatamkannya. Setiap malam selama bulan Ramadan kita baca 1 juz, sehingga dalam 1 bulan sudah hatam Al-Quran. Jika tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka kita bisa merutinkan membaca surah-surah pilihan. Nah, khusus di malam Lailatul Qadar, semangat membaca Al-Quran hendaklah kita pertahankan. Paling tidak membaca 3 surah pilihan yang telah ditujukan Rasulullah berikut ini. Surah yang pertama, surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Surah yang kedua, surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Rasulullah saat ditanya tentang surah Al-Mulk, beliau menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Surah yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang suka melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Amalan yang ketiga di malam Lailatul Qadar adalah banyak membaca zikir. Boleh membaca zikir apa saja sesuai kesanggupan kita. Di antaranya banyak membaca tahlil la ilaha illallah. Siapa suka membacanya dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca
la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Demikianlah 3 amalan paling mustajab yang dianjurkan diamalkan dibaca pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.